Tahukah sahabat, bagaimana emosi, pikiran, dan perilaku dapat dijelaskan secara sains? Itu semua merupakan hasil dari komunikasi neuron atau sel saraf dengan otak kita. Cara neuron berkomunikasi dengan otak adalah dengan menghantarkan impuls listrik yang disebut dengan gelombang otak. Pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis gelombang otak dan pengaruhnya bagi kita. 1. Infralow. Gelombang otak infralow memiliki frekuensi kurang dari 0,5 Hz. Biasa disebut juga dengan slow cortical potential. Gelombang ini paling sulit dideteksi karena terlalu pelan. Gelombang ini yang bertanggung jawab untuk pengaturan waktu di otak. 2. Gelombang delta. Gelombang delta memiliki frekuensi 0,5 sampai 3 Hz. Gelombang ini muncul ketika seseorang tidur dan tidak bermimpi atau ketika sedang bermeditasi. Gelombang inilah yang memicu generasi dan perbaikan jaringan tubuh. Seseorang dengan gelombang delta yang baik memiliki sikap empati yang tinggi dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gelombang delta juga diasosiasikan dengan produksi hormon-hormon yang mengurangi tingkat stres, memperlambat penuaan, dan juga peningkatan daya tahan tubuh. Oleh sebab itu, sangat penting memiliki kualitas tidur yang baik. 3. Gelombang theta. Gelombang theta memiliki frekuensi 3-8 Hz. Gelombang ini yang mendominasi ketika kita tidur. Gelombang theta juga berfungsi untuk mengoptimalkan belajar, ingatan, dan intuisi. Saat kita bermimpi dan merasa takut, itu berarti kita sedang berada pada gelombang theta. Biasanya pada pemusik ataupun seniman memiliki gelombang theta yang baik. Selain itu, gelombang theta yang baik juga membuat seseorang dapat melakukan problem solving dengan baik. Hanya saja, jika gelombang theta yang terlalu tinggi akan membuat seseorang sulit berkonsentrasi. 4. Gelombang alfa. Gelombang alfa memiliki frekuensi 8-12 Hz. Gelombang ini yang mendominan ketika seseorang sedang termenung memikirkan sesuatu dan ketika sedang meditasi. Semua kecemasan yang ada pada gelombang delta dan theta akan menghilang ketika seseorang dapat mengatur gelombang alfanya dengan baik. Seseorang yang memiliki gelombang alfa yang lebih baik dibandingkan beta seringkali diasosiasikan dengan peak performance. Biasanya orang-orang dengan gelombang alfa yang tinggi memiliki tingkat konsentrasi yang baik dan emosi yang stabil. 5. Gelombang beta. Gelombang beta memiliki frekuensi 12-38 Hz. Ini adalah gelombang otak ketika kita sadar seperti biasa. Gelombang beta yang baik adalah mampu berpikir dengan cepat, lebih mampu berkonsentrasi, dapat bekerja dengan lebih aktif dan energi, serta pemikiran yang lebih positif. Hanya saja gelombang beta yang terlalu berlebihan dapat meningkatkan kecemasan seseorang sehingga menyebabkan orang-orang menjadi tidak tenang dan stres. 6. Gelombang gamma. Gelombang gamma merupakan gelombang otak dengan kekuatan tertinggi, yaitu berkisar antara 25-100 Hz. Namun, rata-rata gelombang gamma di dalam otak seseorang memiliki rentang antara 35-40 Hz. Gelombang ini terjadi ketika kita dalam kondisi sadar namun terlibat dalam aspek spiritual. Saat ini terapi gelombang otak cukup banyak digunakan sebagai metode pengobatan tambahan untuk mengatasi sejumlah gangguan kesehatan mental. Dengan memanfaatkan gelombang suara untuk merangsang dan memperbaiki pola aktivitas listrik di otak. Meskipun masih menjadi kontroversi, namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terapi gelombang otak memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan, antara lain membantu menangani gangguan mental yang disebut PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan mental ini dapat muncul ketika seseorang mengalami kejadian mengerikan atau traumatis, misalnya kecelakaan, bencana alam, atau kekerasan fisik maupun seksual. Terapi gelombang otak juga dapat meringankan gejala depresi. Ketika mengalami depresi, gelombang otak dan pola aktivitas listrik di otak akan terganggu. Oleh karena itu, terapi gelombang otak juga bisa digunakan untuk mengurangi gejala depresi, meringankan gangguan cemas, membantu mengatasi insomnia dan memperbaiki kualitas tidur, hingga meningkatkan kreativitas. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang jenis-jenis gelombang otak dan pengaruhnya bagi kesehatan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari MBS Healthy Channel. Like and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.